aku bisa melihat perubahan di sekitarku. Keadaan sudah berubah. Revolusi sebentar lagi terjadi. Dan aku bisa melihat wajahmu bercahaya. Dengan keagungan Tuhan. Joda, kalau kau berdoa pada Tuhan di tempat ini, Tuhan akan mengabulkannya. Semoga perjalananku dengan Ratu Joda tidak pernah berakhir. Izinkanlah dia bersamaku melalui perjalanan hidupku ini. Iya Tuhan, kabulkanlah semua permintaan yang mulia. Apa yang kau mohon, Ratu Joda? Apa kau tidak tahu? Seharusnya tidak kita ungkapkan apa yang kita mohon. Katakan, apa kau mau mengatakan? Apa yang kau mohon tadi? Maukah kau katakan apa yang kau mohon jika ku beritahu apa permohonanku? Aku tidak harus tahu apa permohonanmu. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau tahu? Dari mana? Aku bisa mengerti semua yang kau pikirkan, Yang Mulia. Tidak perlu kau ucapkan. Kau berbohong. Kau menggertak saja. Percayalah padaku, Yang Mulia. Aku tahu apa yang kau mohon. Lalu katakan apa itu? Apa gunanya memberitahumu apa yang kau pikirkan sendiri? Itu kan tidak perlu. Apa kau sungguh tahu apa yang aku mohon? Seandainya kau tahu apa yang kuinginkan, katakan juga apa yang kau mohon. Joda, tunggu. Aku berterima kasih padamu, karena aku boleh ikut berziarah denganmu. Aku senang kau membolehkanku datang kemari. Lalu apa kau menyukai tempat ini? Tentu saja aku suka. Tempat di mana orang suci tinggal memiliki suasana yang suci. Jika kekayaan dan harta bisa memberi kebahagiaan, kau tidak akan berkelana jauh-jauh kemari. Aku beruntung sekali bisa datang ke sini. Aku senang bertemu dengan orang suci itu. Dia sangat dekat dengan Tuhan dan aku merasa damai. Aku merasa benar-benar beruntung. Kau benar, Ratu Joda. Itu sebabnya saat aku bertemu dengannya, seolah aku bertemu dengan Tuhan. Aku berharap Tuhan menjawab doaku. Aku terkejut melihatmu, Rukaya. Kau tidak ingin ikut denganku, kan? Iya, Yang Mulia. Saat aku tahu Ratu Salimah juga tidak akan ikut denganmu, kupikir aku akan pergi sendirian saja. Itu sebabnya aku... Sendirian?
Apa tidak ada yang memberitahumu kalau Joda juga ikut bersamaku dalam perjalananku ini? Aku tahu dia bersamamu. Itu sebabnya aku datang ke sini. Aku tidak mengerti. Apa sebenarnya maksudmu? Semua tahu kalau kau dan Ratu Joda tidak terlalu cocok bersama. Terakhir kali kau pergi bersamanya, seekor singa menyerangmu. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Karena aku mengkhawatirkanmu, Yang Mulia. Yang Mulia, apa kau mendengarkan kata-kataku? Ya, aku sedang mendengarkanmu. Dan aku senang melihatmu berada di sini. Tapi kurasa kau tidak senang melihatku di sini. Benar kan? Rukaya, percayalah. Aku senang melihatmu berada di sini. Aku tahu kau sangat peduli padaku. Tapi kenapa kau tidak peduli dengan dirimu sendiri? Kau datang ke sini tanpa penjaga dan kau juga menyamar sebagai orang lain. Ada apa ini sebenarnya, Yang Mulia? Itulah intinya, Rukaya. Semua hal yang selama ini tidak aku mengerti di saat aku menjadi raja, aku bisa memahaminya sebagai orang biasa. Tapi sayangnya, saat ini kau merusak tujuanku dengan datang ke sini. Apa yang telah kulakukan? Apa salahku? Aku ingin melakukan perjalanan ini sebagai orang biasa. Sudahlah, kita bicarakan lagi nanti. Sekarang pergilah, kau berdoa, lalu kita pergi setelah itu. Berikan ini pada yang membutuhkan. Ayo pergilah. Salam, Tuan. Ratu Rukaya, aku tahu bahwa kau akan datang. Tuan, ibuku membawakan persembahan untukmu. Ini semua untuk Tuhan. Dialah yang akan memberikan pada dunia ini. Rukaya, apa ini semua? Yang Mulia harus istirahat, itu sebabnya aku menyiapkan ini untukmu. Semoga saja kau merasa nyaman di sini. Kau juga belum mengerti maksudku. Rukaya, sudah kukatakan, aku ingin melakukan perjalanan sebagai orang biasa. Kau tidak bisa jadi orang biasa, Yang Mulia. Kau adalah raja. Jadi kau harus berkelana seperti layaknya seorang raja. Kau akan menjatuhkan reputasimu kalau ada yang mengenalimu dalam keadaan seperti ini. Bahkan Ratu Joda juga harus bersikap seperti ratu. Kau ingin ikut aku dalam perjalanan ini? Tentu saja. Maka kau harus melakukan apa perkataanku. Kau harus bersikap seperti orang biasa. Percayalah, Rukaya, kau pasti menyukainya. Lihat betapa bahagianya Joda. Iya, aku tidak pernah menikmati perjalanan ziarahku seperti kali ini, Ratu Rukaya. Kau pasti sangat menikmatinya. Tapi aku tidak seperti Ratu Joda. Aku tidak sepertinya. Aku peduli dengan reputasi keluarga kita. Tentu. Tapi ini bukan tentang Ratu Joda. Ini adalah perintahku. Dan aku memutuskan untuk berkelana sebagai orang biasa. Yang Mulia, aku akan segera kembali. Permisi. Rukaya, kau bisa menganggapnya sebagai perintah. Dan aku memutuskan untuk berkelana sebagai orang biasa. Jadi kalau kau ingin ikut bersamaku, maka kau harus berpakaian seperti layaknya orang biasa. Lalu kalau kau menganggap ini bertentangan dengan prinsipmu, maka tidak apa-apa kalau kau ingin mundur dari sekarang. Ada satu lagi yang ingin kukatakan padamu. Kau adalah teman terdekatku. Aku senang jika kau bergabung denganku. Terserah padamu untuk memilih. Silakan memutuskan. Sementara menanti jawabanmu, aku bisa menunggu di luar saja. Tidak, Yang Mulia. Aku tidak bisa biarkan kau pergi sendiri dengan Ratu Joda dalam perjalanan ini. Dan aku bisa lakukan apapun untuk mencegahmu. Aku akan ikut denganmu. Ya Tuhan, aku bahkan tidak bisa berjalan normal, Tuan Putri.
bagaimana kita bisa pulang seperti ini? Ya ampun Hosiar, kau sudah merepotkan sekali. Aku saja belum apa-apa, tapi kau sudah tidak bisa jalan. Sudahlah, nikmati saja perjalanan ini. Ini sudah malam. Kurasa kita harus beristirahat. Tempat ini terlihat aman untuk kita bermalam. Kalau begitu syukurlah. Akhirnya kita istirahat. Hosiar, aku bilang diamlah. Yang Mulia, di mana kita akan bermalam? Ini seperti gubuk yang tua dan reot. Terima kasih Ratu Joda. Setidaknya kau tahu apa yang ingin kukatakan. Kau tidak mau bermalam di sini kan? Ini keterlaluan. Bagaimana bisa seorang Ratu Mughal tinggal di sini? Tidak, aku tidak mau istirahat di tempat seperti ini. Aku adalah seorang ratu dan aku tidak bisa istirahat di tempat seperti ini. Kita tidak punya pilihan Yang Mulia Ratu. Aku minta maaf, aku lupa. Aku tidak seharusnya memanggilmu Yang Mulia Ratu. Hosiar, kau bisa memanggilku Ratu. Ya setidaknya aku bisa lebih percaya diri untuk menghadapi keadaan ini. Ayo Hosiar. Iya. Kenapa kau malah berbaring di rumput? Aku tidak meletakkan tikar di sini. Aku tidak memerlukannya, Tuan Putri. Tolong simpan saja. Aku tidak membutuhkannya. Terima kasih banyak. Kita adalah pengembara. Jadi kita saling berbagi kesenangan dan juga kesusahan. Ambillah tikar ini. Tidurlah yang nyenyak. Ayo Tuan Putri. Silakan. Tidurlah. Ayo. Aku siapkan makan ya. Permisi. Tuan Putriku, apa yang kau siapkan untuk makan malam? Kau mau kubuatkan apa? Tidak usah, Joda, karena tadi aku sudah makan malam. Tapi aku perhatikan kau hanya makan sedikit. Apa kau tidak merasa lapar sekarang? Oh begitu, rupanya dari tadi kau selalu mengawasiku. Aku senang mengetahui kalau kau lebih suka makan sedikit. Jadi akan mudah bagiku untuk menyiapkannya. Sebentar ya. Permisi. Ini, tolong ambillah. Anggap sebagai pengganti. Aku hanya ingin menggunakan dapurmu sebentar dan bahan-bahanmu untuk malam ini. Bolehkah aku menggunakannya atas izinmu? Yang Mulia, di sini banyak serangga tanah. Kenapa kau berbaring di sini? Yang Mulia, dari mana kau dapat tikar ini? Sudahlah. Apa sekarang kau mau berbaring sendirian? Kau tidak mau berbagi denganku? Sedangkan aku tidak punya tikar sebagai alas. Kenapa kau egois sekali, Yang Mulia? Menyingkirlah, aku ingin duduk di sini. Yang Mulia, apa tidak sebaiknya kita membawa beberapa alas tempat tidur saja untuk di sini? Bukankah kita juga bisa membawa pelayan dan pakaian untuk ganti dan... Pakaian bagus, makanan enak, dan juga pelayan untuk selalu bisa melayanimu, begitu kan? Yang Mulia, berhentilah mengolokku. Aku tidak bisa hidup dalam susah. Ratu Joda dan aku juga tidak terbiasa dengan itu semua. Tapi lihat, kami tidak mengeluh. Hosiar! Iya, Tuan Putriku yang... Bantu Ratu Joda menyiapkan makanan. Kalau tidak, nanti makanannya bisa tidak enak. Sana, lihat apa yang dia masak. Sana. Itu tidak perlu.
Dia sedang menyiapkan makananku dan dia sangat pintar memasak. Baiklah, aku juga akan siapkan makanan untukmu. Lagi pula, memasak bukan pekerjaan sulit buatku. Minggirlah, Hosiar. Kenapa kau mau mencoba melakukan hal yang tidak mungkin? Aku dengar perkataanmu, Hosiar. Urus saja urusanmu sendiri. Dari mana kau dapatkan bahan-bahan ini? Ada keluarga pengembara tinggal di sini dan mereka punya bahan-bahan ini untuk dimasak. Aku mengambilnya dari mereka. Kau mengambil dari mereka, padahal kau adalah Ratu Mughal, bukan? Maksudku, aku membelinya dari mereka. Aku menjual perhiasanku pada mereka. Kau pintar sekali. Sekarang menyingkirlah, aku akan siapkan makanan untuk Yang Mulia. Kau sungguh-sungguh? Kalau begitu, kau mau memasak apa? Sudahlah, aku akan membuat apa yang kubuat. Kau bisa membantuku. Aku pasti membutuhkanmu. Oh ya. Tapi yang belum kita lakukan adalah membuat capati. Baiklah, aku akan buat itu. Sudahlah, biarkan saja. Lagi pula, makanannya sudah hampir siap. Tidak, aku tidak membuat apapun. Apakah menurutmu capati ini bisa dimakan? Siapa yang mau makan capati seperti ini? Tolong, jangan berkata seperti itu. Ini tetap saja makanan, kan? Kau tidak boleh membuang-buang makanan. Aku tidak perlu nasihatmu, Ratu Joda. Hei, Ratu Joda, apa yang kau lakukan? Apa ini akan dimakan raja? Apa kau mau menunjukkan padanya kalau kau lebih baik dari aku dan kau tahu cara melakukan semuanya, begitu kan? Ratu Rukaya, tolong jangan buang itu. Bukan rasanya yang paling penting, melainkan seberapa besar usaha dan kasih sayang yang kau masukkan ke dalam capati ini. Sekarang kau percaya saja padaku. Berikan capati ini pada Yang Mulia dan dia pasti akan menghargai usahamu ini. Dia tidak akan membuangnya. Makanannya kelihatannya enak. Mari kita mulai makan. Tidak, Yang Mulia. Aku tahu kau pasti lapar. Ayo, kau makanlah dulu. Aku juga tidak merasa lapar, tapi aku akan menemanimu untuk makan malam. Yang Mulia, jangan. Tolong jangan makan yang ini. Yang ini... Aku akan tetap memakannya. Kenapa? Karena dibuat berdasarkan kasih sayang. Begitu banyak usaha untuk membuat ini. Aku melihat bentuk dan warna capati ini. Aku bisa lihat seberapa kasih sayang dalam usaha membuatnya. Jadi bagaimana aku bisa puas tanpa memakannya? Ayo, kita mulai makan.
aku saja yang melakukannya? Tidak, Ratu Joda. Aku juga bisa melakukannya sendiri. Baiklah. Apa kau tidak berpikir akan menyiapkan tempat tidur untuk Yang Mulia? Aku lega sudah membawa pelayan dan tempat tidur ini untuk membuat tenda. Aku tahu kau suka di udara terbuka, Ratu Joda. Jangan khawatir, aku sudah siapkan tempat tidur untukmu. Aku sudah menyuruh Hosiar menyiapkan tempat tidur di luar tenda. Selama ini yang aku tahu adalah kau itu tidak suka berada di dekat Yang Mulia, bukan? Hosiar akan membantu menyiapkan. Aku tidak perlu bantuan. Jadi, di mana aku tidur malam ini? Oh ya, Yang Mulia, kau akan tidur di sebelahku. Lagi pula, aku sudah siapkan tempat tidur untukmu. Bagus sekali. Joda, di mana tempat tidurmu? Aku suka tidur di alam yang terbuka. Aku tidur di luar. Kau cukup jauh dariku, Joda. Tapi aku merasa dekat sekali denganmu, meski aku di dalam tenda yang sama dengan jiwaku bersamamu. Aku juga merasa sangat dekat denganmu. Selama perjalanan ini, aku merasa jarak di antara kita telah menghilang. Dan aku merasa aku adalah milikmu. Jangan berdiri saja di situ. Katakan, kabar apa yang kau bawa? Ayo katakan. Tuan, kami membawa kabar buruk. Aku yakin itu. Kau selalu membawa nasib buruk pada setiap usahaku. Katakan, apa yang terjadi? Ayo cepat. Tuan, usaha kita sia-sia. Mata-mata kita mengikuti Yang Mulia Raja. Saat melihat dia sendirian, mereka memberitahu kepala kelompok penjahat. Dan para penjahat itu menyerang tempat Raja di mana akan bermalam. Tapi apa yang terjadi? Raja berhasil membunuh semua penjahat itu, Tuan. Apa ada yang selamat? Raja tidak memberi kesempatan mereka melarikan diri. Itu bagus. Kalau tidak akan kuiris lehermu sekarang juga. Pergi dari hadapanku. Aku bilang pergi sekarang. Ini tidak boleh terus begini. Kau tidak akan selalu bernasib baik. Suatu saat, aku akan lewati semua batas ini dan berhasil membunuhmu.
Salam, Ibu. Jalal, jelas terlihat di wajahmu kalau kau sudah selesai melakukan perjalananmu dan memenuhi janjimu. Ibu memang benar. Perjalananku berlangsung dengan baik. Benar sekali, tapi itu juga penuh tantangan. Tidak mudah melakukan perjalanan sejauh itu. Karena aku harus menjadi orang biasa dan aku rasa aku tidak kuat. Kakiku rasanya jadi sakit semua. Aku paham perkataanmu, Ratu Rukaya. Hidup sebagai orang biasa memang tidak mudah. Sangat sulit melepaskan kemewahan dan hidup sebagai orang biasa. Dan apa yang kau rasakan, Ratu Joda? Aku sangat menikmati perjalanan ini, Ibu. Untuk pertama kalinya, aku mendapat kesempatan untuk melihat keadaan negeri ini. Aku dapat kesempatan bertemu dengan rakyat dan mengerti seperti apa kehidupan mereka selama ini. Aku juga mendapat kesempatan melayani Yang Mulia, meminta doa dari Salim Syah Baba, mengikat simpul suci, dan semuanya berjalan dengan lancar, Ibu. Cukup jelas terlihat dari wajahmu, Ratu Joda. Aku tahu kau terlihat senang sekali karena telah menyelesaikan perjalanan ini. Kau telah berjalan jauh sekali, tapi kau tidak terlihat lelah sama sekali. Kalau melihatmu, orang tidak akan mengira bahwa seminggu lalu kau lemah sekali hingga tidak bisa bangun sendiri tanpa dibantu orang lain. Benar kan? Ibu, kalau aku diizinkan, aku ingin bertemu dengan Adgah Khan. Hosiar, antarkan para permaisuri ke kamarnya. Mereka pasti sangat lelah. Biar mereka istirahat dulu. Kita bisa mengobrol lagi nanti. Baiklah, Bu. Adgah Khan, perjalananku telah berhasil. Tapi selama perjalanan, aku mengetahui tentang beberapa hal yang sangat meresahkan diriku. Ini masalah serius yang harus segera kita bicarakan. Aku ingin bertemu dengan para petugas dan menteri di balai kerajaan secepatnya. Akan kulaksanakan, Yang Mulia. Tapi kau pasti lelah. Istirahat saja dulu sebentar. Aku akan istirahat nanti. Jadi penting sekali untuk membahas masalah ini sekarang juga. Tolong beritahu semuanya agar hadir dalam rapat kerajaan. Baik, Yang Mulia. Apa yang ingin dibicarakan Jalal? Apa dia menemukan petunjuk tentang serangan itu? Tapi seluruh penjahat itu sudah dibunuh. Apa ada yang bocor dari salah satu orang? Ada masalah apa, Joda? Bukankah kau kelelahan? Aku justru lihat rasa puas. Kurasa perjalananmu itu telah berhasil. Benar, Moti. Perjalanan ini tidak akan terlupakan bagiku. Yang Mulia Raja bisa menyelamatkan nyawa Ratu Joda hanya karena dia menyelamatkan nyawa sang raja. Jika Yang Mulia Raja mati, bagaimana bisa dia menyelamatkan nyawa Ratu Joda? Itu membuktikan bahwa Ratu Joda lebih pemberani dari raja. Mari, kita makan. Aku khawatir terhadapmu. Kau sendirian saja dengan raja. Aku khawatir dia tidak memperlakukanmu dengan baik. Apakah dia mengolok-olokmu selama perjalanan? Tidak, Moti. Justru akulah yang sering memberi komentar tidak enak. Tapi dia tidak bereaksi yang menyakitkan perasaanku. Apa kau tahu sesuatu? Yang Mulia, ternyata bukanlah orang yang seburuk perkiraanku sebelumnya. Justru sebaliknya, dia adalah orang yang baik. Ini aneh. Pendapatmu tentang Yang Mulia kelihatannya sudah berubah ya? Iya, Moti. Hubunganku dengan Yang Mulia kelihatannya juga mulai berubah. Yang dikatakan Yang Mulia benar. Cara pandangku yang berbeda. Aku melihat satu hal hanya dari sudut pandangku. Pelan-pelan, aku mulai bisa melihat sesuatu dari sudut pandangnya juga.
Sekarang aku mengerti kenapa kadang dia bersikap keras. Itu bukan karena kejam. Perjalanan ini telah membantuku untuk semakin memahami Yang Mulia. Dia juga tahu soal obat-obatan alami. Dia selalu memenuhi kewajibannya. Dia bahkan memujiku di depan semua orang. Dia seperti orang biasa, mengumpulkan kayu bakar lalu menyalakan apinya. Dan aku sadar, cara makannya berbeda dari kita semua. Dia makan cuma sedikit, tapi dia sering lapar. Jadi dia selalu makan dari waktu ke waktu. Sekarang aku mengerti. Bukan perjalanannya yang menyenangkan, tapi kau menikmati perjalanan itu dengan Yang Mulia. Joda, seharusnya kau berkelana bersamanya. Berhentilah menggodaku. Kau banyak bicara akhir-akhir ini. Selama ini kau tidak bisa berhenti memuji Yang Mulia. Dan sekarang kau bilang aku terlalu banyak bicara. Tidak, Moti. Aku tidak memuji Yang Mulia karena dia suamiku. Menurutku dia memang pantas mendapat pujian. Demi rakyatnya, dia bersedia mengorbankan nyawanya. Dia memang seorang pemimpin yang baik, Moti. Aku baru menyadarinya sekarang. Apa sungguh dia itu pemimpin yang baik? Iya, dia seorang pemimpin yang baik. Aku selalu bilang dia adalah raja yang baik kan, tapi kau... Sekarang berhentilah bicara dan sisir rambutku, Moti. Ngomong-ngomong, aku membawa simpul suci dari Sikri dan aku ingin memberinya pada semua orang. Baiklah, Yang Mulia Ratu. Akan memberi kerajaan Mughal arah yang baru. Kau akan menjadi Bariapu Zaman. Aku sudah tahu apa yang menjadi keinginanmu. Untuk apa aku ucapkan hal itu? Kau tahu apa keinginanku? Ini indah sekali, Yang Mulia. Iya, aku menjahitnya untuk cucuku. Aku berharap aku akan diberikan seorang cucu. Dan semoga Tuhan segera mengabulkan keinginanku. Semoga kita punya penerus kerajaan. Amin. Semoga Tuhan mengabulkan keinginanmu. Amin. Ibu, kuharap keinginan ibu segera terkabul ya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa hubungan Yang Mulia dengan Ratu Joda memang istimewa. Kebetulan sekali, kita sedang membicarakan Ratu Joda dan dia datang. Ini pertanda bagus, Bu. Salam Ibu, salam Ratu Salima, salam Jiji Angga. Kami baru saja membicarakanmu. Dari perjalanan kami kemarin, aku membawakan simpul suci dari Sikri. Kenapa tidak kau ikat di tanganmu? Joda, aku cemas sekali saat melihatmu menempuh perjalanan ini. Saat kau akan memulai perjalanan, keadaanmu sangat lemah. Tapi sekarang, aku merasa sudah melakukan hal yang benar dengan menyuruhmu pergi. Kau terlihat sudah sembuh sekarang. Aku bisa melihat cahaya di wajahmu. Apakah Jalal mengganggumu saat perjalanan? Tidak, Ibu. Dia sangat memperhatikanku. Dia benar-benar menjagaku dari segala macam bahaya yang ada di jalan. Maksudku perjalanan itu benar-benar menyenangkan, Bu. Aku permisi dulu sekarang. Aku akan mengikatkan simpul suci ini pada semua orang. Semoga kau selalu diberi kebahagiaan, Joda. Bagaimana pendapatmu, Ratu Salima? Aku rasa aku benar karena aku tidak ikut dalam perjalanan ini, Bu. Ratu Salima, aku rasa Joda malu untuk bicara terbuka padaku. Tapi aku ingin tahu apa yang terjadi saat perjalanan itu. Kau mau mencari tahu? Iya, Bu. Aku permisi dulu. Apa yang terjadi padaku?
Kenapa aku merasa malu setiap membicarakan tentang Yang Mulia Raja? Kenapa aku langsung tersipu-sipu? Ada apa, Joda? Ada yang kau pikirkan? Bukan apa-apa. Ayo. Ratu Joda. Aku tidak bisa bicara di sini karena di sini banyak orang. Tapi aku senang sekali melihatmu bahagia, Ratu Joda. Ratu Salimah, kau selalu merasa senang melihat orang lain bahagia. Sebenarnya aku juga ingin berbicara denganmu, Ratu Salimah. Aku juga ingin tahu apa saja yang terjadi selama perjalananmu. Tolong ceritakan padaku. Aku pasti akan menceritakan. Tapi sekarang aku harus memberikan simpul suci ini kepada Baksibanu dulu, ya? Kurasa kau tidak perlu menemui Baksibanu. Yang Mulia Raja mungkin tidak setuju. Di kerajaan Mughal, jika seorang yang dinyatakan bersalah dan belum diberikan ampunan, maka menemui terdakwa itu akan dianggap sebagai pelanggaran. Aku tidak mau ada yang mencari kesalahan ini darimu. Aku harap kau jangan melakukan itu, Ratu Joda. Aku tidak mau kau melakukannya. Jika memang itu masalahnya, maka aku siap untuk menerima hukuman apapun. Jika Baksibanu punya hak berdoa untukku, maka aku pun punya hak memberikan restu dari Salim Shah Baba untuknya. Aku ingin menemuinya dan berterima kasih karena sudah mendoakanku. Tapi karena perjalanan ini, aku belum sempat menemuinya. Jadi saat ini, simpul suci ini melambangkan doa dari Salim Shah Baba. Aku rasa Yang Mulia tidak keberatan kalau kuikatkan ini pada Baksibanu. Kalau kau yakin itu, Ratu Joda, semoga Allah memberkatimu. Selama perjalanan, kami habiskan malam di alam belantara. Tapi lalu seseorang melihat kami dan menyediakan tempat bermalam. Dia menyediakan keramah tamahannya. Tapi beberapa penjahat menyerang tempat tinggalnya. Siapa yang berani melakukan itu, Yang Mulia? Apa kau terluka? Kau tidak perlu khawatir, karena aku baik-baik saja. Tapi aku rasa rakyatku tidak aman. Kelompok penjahat telah menteror daerah itu. Rakyat senang terhadap Ratu Joda dan aku. Mereka bersyukur mempunyai raja seperti aku ini. Dan bicara kembali pada soal penjahat itu, inilah yang selama ini membuat aku jadi merasa malu. Bukankah keterlaluan jika penguasa negeri ini tidak punya penyelesaian terhadap masalah ini? Masalahnya adalah, kenapa aku tidak diberitahu? Pertanyaannya adalah, siapa yang membantu penjahat itu? Dan kenapa para prajurit tidak bisa melawan para penjahat itu? Aku ingin tahu, kenapa meski dengan adanya prajurit, rakyatku tetap hidup dalam ketakutan karena penjahat. Adam kan? Iya, Yang Mulia. Apa kau tahu siapa yang membantu para penjahat itu? Aku tidak bisa pastikan, Yang Mulia. Aku berikan tanggung jawab padamu untuk menyelesaikannya. Dan terus beritahu Atgah Khan tentang penemuanmu itu. Baik, Yang Mulia. Aduh, ya Allah, punggungku. Hosiar, kalau Ratu Joda tidak ikut dalam perjalanan itu, maka aku tidak perlu melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Menurutmu apa ini tidak aneh? Dia tidak sadarkan diri selama seminggu karena terkena racun. Tapi selama perjalanan, dia berjalan lebih cepat dariku. Aku sulit sekali menyamakan langkahnya. Aduh, badanku rasanya sakit semua. Ini salah satu sifat unik dari seorang putri Rajput. Karena yang aku tahu, badan mereka dan jiwa mereka sangat kuat. Mereka tidak mengkonsumsi hookah, mereka menjaga tubuh mereka. Dan mereka juga dikenal karena tekad kuat mereka. Aku bahkan mendengar kalau... Diam saja kau! Suruh dia keluar! Kau tidak disuruh bicara, kau dengarkan? Kau adalah pelayan. Jadi bersikaplah seperti pelayan. Berhenti bicara dan buka mata dan telingamu ya. Ayo pergi. Maafkan dia, Yang Mulia Ratu. Dia polos. Dia tidak tahu kapan menutup mulutnya. Sebaiknya Yang Mulia istirahat. Dan... Salam Yang Mulia Ratu. Selamat malam Mahamangga, aku sudah menunggumu. Silahkan duduk. Terima kasih. Aku ingin menanyakan keadaanmu setelah menyelesaikan perjalanan yang panjang itu. Bagaimana perjalananmu?
Aku baik-baik saja. Karena aku berhasil mencegah Ratu Joda menjadi dekat dengan Yang Mulia. Dan aku menghancurkan impiannya menjadi permaisuri. Itu kabar baik. Aku senang melihatmu puas karena kau merasa berhasil atas usahamu menjauhkan Ratu Joda dari jalan. Tentu saja aku berhasil. Aku tidak membiarkan Ratu Joda mendekati Yang Mulia. Tapi kurasa kau salah memahami keadaan. Apa maksudmu? Aku berjalan jauh. Aku berjalan sebagai orang biasa. Itu kulakukan supaya Joda tidak mendekati Yang Mulia. Aku bahkan mengumpulkan kayu bakar. Aku atasi semua rintangan. Aku berhasil jauhkan Joda dari Yang Mulia. Kau bilang aku salah memahami keadaan. Aku mohon maaf Yang Mulia Ratu. Keadaan ini tidak sesederhana kelihatannya. Aku bersedia percaya bahwa kau tidak membiarkan Jalal dan Joda menjadi dekat satu sama lain secara fisik. Tapi mereka justru semakin dekat satu sama lain. Secara emosional itu jelas sekali. Saat kau melihat mata mereka, mereka mulai saling peduli satu sama lain. Mereka saling memikirkan satu sama lain. Cukup Mahamangga. Yang Mulia milikku dan aku adalah permaisuri utamanya. Aku selalu membuktikan itu pada semua orang. Kau sendiri tahu, bukan? Pendapatmu tentang Yang Mulia dan Ratu Joda itu terlalu berlebihan. Kurasa kau salah. Aku bisa melihat hal itu dengan jelas, tapi kau bahkan tidak bisa melihat sesuatu yang ada di depan matamu. Kau bisa berpikir, kau menghalangi Ratu Joda menjadi istimewa di mata Yang Mulia Raja. Padahal sebenarnya Ratu Joda berhasil membuatmu menjadi tidak istimewa lagi. Dia membiarkan kau memasak untuk Yang Mulia. Kau harus melakukan urusan dapur layaknya seperti orang biasa. Ratu Joda memastikan bahwa bersamaan dengan pakaianmu, posisimu pun menjadi seperti orang biasa. Aku akan berdoa pada Tuhan agar posisimu dan reputasimu serta kebesaranmu tetap utuh. Aku mohon diri dulu.